Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, para peserta PKP Angkatan ke-6 BPS pada tahun 2021 ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan, sehat semuanya ya. Kelihatan cerah-cerah semuanya, kelihatan sangat ganteng-ganteng. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan kita. Saya awali dengan pantun. Perang Bharatayuddha di Kurukshetra, cucuran air mata. Anda yakin semuanya bisa? Karena Anda luar biasa. Oke, selamat buat semuanya. Silakan tepuk tangan untuk Anda semuanya. Saudara semuanya, dalam materi teknik komunikasi publik ini kita akan bertemu. Saya akan memandu Anda. Saya akan menjadikan fasilitator Anda. Kita akan sama-sama belajar dalam 9 jam pelajaran ini. Bagaimana sampai jam 15.45 nanti kita akan berdiskusi, kita akan sama-sama belajar bagaimana teknik komunikasi publik, bagaimana berbicara di depan publik, bagaimana mempengaruhi kolega kita dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Budi Subandrio, Widyaswara Ahli Madya di Pusdiklat BPS ini. Saya dulu pernah seperti Anda juga, saya sudah menjadi kepala seksi. Kalau saat ini Anda semua adalah sebagai subkoordinator fungsi. Teman-teman semuanya, mata pelatihan teknik komunikasi publik ini yang saat ini akan kita bahas, ini adalah bagian dari agenda 3, agenda pengendalian pekerjaan. Besok Anda akan belajar tentang perencanaan kegiatan, penyusunan RKA, pelayanan mobil digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan dan pengendalian pasar kerja. Dan pada kesempatan kali ini, yang pertama di dalam agenda ketiga, kita akan belajar tentang teknik komunikasi publik. Bagaimana Anda setelah membangun tim, bagaimana Anda setelah menunjukkan suatu ide inovasi, bagaimana akan menanyakan suatu kegiatan. Nah, itu dibutuhkan teknik komunikasi, bagaimana Anda bisa mengerin suatu acara, sehingga Anda bisa mempengaruhi orang-orang untuk bisa mengikuti apa yang Anda rencanakan, sehingga tujuan Anda itu bisa tercapai. Inilah pentingnya teknik komunikasi publik. Kemarin Anda sudah membangun tim Anda, jadi Anda bisa bagaimana mempengaruhi tim-tim Anda itu bisa mengikuti Anda sehingga tujuan yang akan Anda capai itu bisa terlaksana. Teman-teman semuanya, teknik komunikasi publik. Jadi, mata pelatihan ini berkali peserta, masih Anda semuanya itu dengan kemampuan menjelaskan. Bagaimana Anda mampu untuk menjelaskan dan menerapkan teknik komunikasi dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Saya yakin Anda sudah terbiasa, apalagi teman-teman BPS ya sudah biasa nanganin menjadi instruktur. Bagaimana Anda bisa mengisi suatu data, bagaimana bisa menggali informasi kepada masyarakat. Itu dibutuhkan teknik komunikasi, probing yang baik. Bagaimana Anda turun ke lapangan memperoleh data, itu kalau tanpa dengan komunikasi yang baik ya akan mungkinlah mereka itu mau menerima Anda memberikan informasi yang menurut mereka itu penting, rahasia lah. Tetapi dengan komunikasi Anda yang baik, Anda bisa mendapatkan data itu. Saya yakin Anda semua sudah terbiasa dengan hal ini. Teman-teman, tujuan pembelajarannya adalah Anda mau menerapkan teknik komunikasi dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya sebagai pemimpin pengawas, sehingga Anda mampu menghasilkan kinerja yang tinggi tadi. Indikatornya apa? Indikator Anda berhasil di dalam mata pelatihan ini, memahami mata pelatihan ini, jangan menerapkannya, Anda mampu menjelaskan apa sih komunikasi publik itu. Nanti kita akan juga belajar komunikasi asertif. Apa sih komunikasi asertif itu? Kita belajar komunikasi asertif, kemudian bagaimana membuat bahasa tulisan yang baik. Bagaimana Anda berbicara, bagaimana Anda bisa mengerti apa sih public speaking itu. Bagaimana berbicara dengan orang di depan orang banyak, peserta yang banyak, atau mungkin para pejabat-pejabat di daerah, para OPD, stakeholder di daerah, Anda bisa mampu berbicara di depan mereka. Presentasi aktif sehingga Anda bisa mempraktekkan keterampilan komunikasi publik yang Anda dapatkan di sesi ini maupun yang sudah Anda dapatkan di luar kelas ini pun Anda bisa meramunya dalam satu kemampuan Anda berbicara di depan umum, di depan publik. Oke teman-teman, apa sih komunikasi itu? Apa sih komunikasi itu? Silakan. Ada yang bisa membantu saya? Ada yang bisa memberikan pendapatnya apa sih komunikasi itu? Baik, terima kasih. Terima kasih. Iya, betul. Betul teman-teman, terima kasih.
Anda semua nggak ada yang salah, semuanya benar. Saya akan mengutip seorang psikolog namanya Hovland. Hovland itu seorang psikolog, dia menuliskan tentang communication is the process to modify the behavior of others. Bagaimana kita itu bisa merubah perilaku orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa merubah setiap orang-orang, behavior of other individual. Bagaimana dengan kita berkomunikasi, tolong mas ke sana, tolong mas ke sini dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi itu sehingga itu mau seperti itu. Bagaimana tim-tim yang kita bentuk bisa mau ikut dengan kita. Ayo kita buat suatu sistem, ayo kita buat suatu perubahan sehingga tim-tim kita itu mau mengikuti apa yang ingin kita lakukan. Itu adalah tentang bagaimana komunikasi yang baik sehingga kita itu bisa to modify the behavior of other individuals. Ini dari kata sebelum. Kenal ini Presiden Soekarno. Lee Kuan Yew, founding father-nya Singapura, mengatakan Presiden Soekarno itu the great man. Dia selalu mengidolakan diri. Dalam satu bukunya Lee Kuan Yew yang berjudul From the Word to First. From third word to first. Dari mana dunia ketiga itu menjadi yang pertama. Suatu buku yang sangat baik tentang The Singapore Story itu, dia selalu mengatakan dulu gitu, saya itu pernah naik mobil gitu ya, Lee Kuan Yew pernah naik mobil, kemudian dia mendengarkan di dalam siaran radio itu sekitar tahun 59 di dalam buku itu diceritakan bagaimana Soekarno berbicara dengan ribuan rakyatnya di Jawa Tengah pada waktu itu, sehingga si Kuan Yew itu dalam mobil itu selalu kagum dengan bagaimana si orator itu benar-benar berbicara di depan rakyatnya, memberikan semangat kepada rakyatnya. Kemudian dia itu masuk suatu tempat kabupaten yang sepi, yang signalnya itu lost ya, sinyalnya itu jelek, sehingga dia kehilangan signal. Nah setelah itu bagaimana? Setelah dia kehilangan signal, kemudian dia masuk ke kabupaten berikutnya, ketemu sinyal lagi, dalam waktu sekitar 3 jam, suaranya Presiden Soekarno itu tetap sama. Itu menandakan bahwa kemampuan berbicaranya, kemampuan public speaking presiden pertama kita itu sangat luar biasa. Pernah beliau bercerita di dalam suatu kisahnya bagaimana di asramanya dia naik ke meja untuk belajar berpidato. Jadi memberikan pemahaman pada kita bahwa kemampuan public speaking itu bukan given, bukan bakat itu bukan, tetapi harus kita pelajari, harus kita selalu olah, harus kita selalu tingkatkan gitu. Jadi yang di sini yang belum pernah atau mempunyai kekurangan dalam public speaking, jangan patah hati, jangan patah semangat. Kita harus belajar tentu dalam bagaimana public speaking. Salah satu idola saya, ada gambarnya besar di rumah saya, gambar Presiden Soekarno. Teman-teman, apa sih yang mempengaruhi dengan keefektifan komunikasi? Komunikasi yang efektif itu apa sih yang mempengaruhi? Efektif, mengefek gitu ya. Bagaimana kita bisa menimbulkan efek, menimbulkan suatu pengaruh. Kita berkomunikasi sehingga ada efeknya, ada suatu perubahan dengan cara kita berkomunikasi dengan orang lain itu bisa merubah perilaku tadi, seperti kata Hovland tadi. Apa yang mempengaruhinya? Ada yang bisa? Betul. Yang penting punya lidah ya, betul. Telinganya, iya. Memang seperti itu, ada gangguan-gangguan masalah fisik juga. Mungkin masalah signal lah kalau dalam komunikasi sekarang ini dalam kondisi kita memakai media informasi, memakai Zoom atau memakai HP. Iya betul, masalah strata juga. Ada beberapa komponen yang mempengaruhinya. Bahkan encoding, bagaimana awalnya dia berkomunikasi gitu. Bagaimana dia bisa menerjemahkan pakai kata-kata yang baik dan sebagainya. Bagaimana si penerima itu bisa membuat decodingnya, bagaimana dia tuh menerjemahkan decodingnya. Setelah itu apa? Konteksnya, apa yang dia bicarakan gitu. Tadi yang seperti yang diucapkan oleh Mas tadi. Keren sekali Mas, konteksnya itu gimana? Kadang-kadang kalau kita bicara dengan rakyat, dengan para petani di sawah-sawah gitu kita bicara, kita budget terlalu tinggi, deviasinya berapa Pak? Standarnya gimana Pak? Yang mereka nggak dapat lah mau seperti itu. Konteksnya, bahasa tubuh kita, bagaimana kita nanti akan belajar berapa persen sih bahasa tubuh itu mengenai komunikasi. Di sesi-sesi terakhir nanti kita akan belajar masalah itu, bahasa tubuh kita. Kemudian gangguan atau hambatan tadi dibilang tadi, signal tadi
signal. Atau mungkin orang berisik, saya bicara di seperti ini, teman-teman ada yang berisik di ujung pinggir sana, ada yang ketiduran, ngorok dan sebagainya, itu mengganggu, hambatan atau gangguan. Kemudian pikiran terbuka, bagaimana si orang yang menerima tadi pikirannya bisa open mind gitu. Kalau sudah nggak mau menerima, kita bicara sebaik apapun ya orang itu tidak akan bisa menerima hal itu. Kemudian mendengar aktif, si pendengar tadi gitu ya, mau mendengarkan secara aktif. Kalau dia nggak mau mendengarkan, kita bicara dengan Presiden Soekarno pun yang berbicara ya nggak mau, nggak akan dapat lah dia apa yang dibicarakan. Kemudian yang terakhir adalah merefleksikannya, bagaimana dia bisa selain encoding decoding tadi, dia bisa merefleksikan tentang apa dari komunikasi tadi. Begitu teman-teman, ada yang ditanyakan sampai sejauh ini? Kita lanjutkan. Oke, terima kasih. Nanti kita akan banyak diskusi. Ini adalah proses komunikasi. Proses komunikasi. Bagaimana the messenger itu? Bagaimana si pemberi komunikasi komunikan tadi? Dia memberikan informasi, suatu pesan gitu ya. Baik berupa kata-katanya dia, bagaimana dia speaking, bagaimana dia writingnya, atau mengirim video gitu. Bagaimana dia mengkomunikasikan suatu hal dengan video. Atau kita orang-orang statistik biasa menggunakan grafik atau tabel gitu. Bagaimana dia berbeda dengan infografis atau bagaimanapun, dengan tabel atau dengan alat tool yang lain. Biasa masnya dengan video call ya, video call silakan lah. Bisa itu sebagai kata-kata langsung. Nah, bagaimana dia tadi yang kita bahas tadi coding tadi dengan menggunakan channelnya, dia akan menerjemahkan lah si tadi dari recipient tadi, si penerima, sehingga dia itu bisa merubah behavior dia, akan outputnya. Contoh, masnya minta, tolong mas berdiri mas. Ya, terima kasih itu. Saya mengkomunikasikan, bagaimana saya mengkomunikasikan kepada mas tadi, mas tolong berdiri, gitu. Saya berbicara. Kemudian dia pas tadi mendengarkan, menerjemahkan, oh iya, saya disuruh berdiri. Akhirnya dia behaviornya dia berdiri. It's simple. Ini adalah proses komunikasi seperti kata Hofland tadi, bisa merubah sikap sehingga dia itu mau ikutin seperti kita. Kemudian kita lanjutkan teman-teman. Setelah itu apa gitu? Kita akan banyak belajar tentang ini. Satu hari ini full kita akan belajar tentang teknik komunikasi. Nah, kendala apa sih dalam komunikasi itu? Tadi sudah dibilang, oh telinganya kurang, oh ini mungkin logatnya, oh dialeknya, aksen. Orang Tegal bicara dengan orang Sumatera dan sebagainya. Orang Batak bicara dengan orang Jawa mungkin akan berbeda seperti itu. Kendala berbeda status sosial. Pertama adalah perbedaan status sosialnya. Biasanya orang yang status sosialnya rendah itu mau ngomong status sosial tinggi itu agak takut-takut, grogi-grogi. Seperti Anda berbicara dengan pimpinan Anda. Anda bicara dengan pimpinan BPS gitu ya. Pasti akan ada rasa deg-degan gitu ya. Itu dari status sosialnya. Perbedaan budaya tadi, orang Batak dengan orang Jawa mungkin agak seperti itu, atau mungkin seperti yang lainnya. Dengan orang Arab dan sebagainya. Problem semantiknya, keterbatasan saluran komunikasi. Nanti kita akan banyak belajar tuh distorsi persepsi dan gangguan bersifat fisik. Nah, teman-teman, kita akan sedikit diskusi setelah hal ini. Mas Ketua, siap ya? Kita bagi menjadi 8, jadi 8 kelompok. Nanti kelompok pertama kita coba bicara komunikasi interpersonal itu apa. Kemudian komunikasi interpersonal itu apa? Dijelaskan. Terus bagaimana komunikasi itu, terus penerapannya, contoh-contohnya. Terus apa sih? Apakah Anda pernah ngalamin tuh? Silakan Anda luapkan itu. Anda luapkan itu. Jadi ini kelompok 1 sampai kelompok 8. Silakan Anda semua bahas ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 masalah komunikasi kelompok, komunikasi publik, komunikasi organisasi, komunikasi masyarakat dan sebagainya. Mungkin bisa aja lah nih 2 meja atau terserah Pak Ketua lah. Ya nanti ya Pak Ketua ya. Siap? Makasih Pak Ketua. Nah, nanti silakan ini dibahas. Anda akan diskusi kelompok. Setelah ini nanti Anda akan diskusi kelompok selama 10 menit. Anda silakan browsing dimanapun atau membaca literatur yang lain silakan. Anda diskusi selama 10 menit, kemudian Anda memaparkanlah selama 5 menit. Dari sekian ini, kira-kira menerima apa yang saya sampaikan tadi? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, terima kasih. Komunikasi itu apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Bagaimana apa yang menjadi kendala-kendala tadi? Kendala komunikasi? Oke, budaya, hambatan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Jadi Anda semua memahami. Silakan selamat berdiskusi. Nanti kita akan ketemu 10 menit ke depan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai bertemu kembali. Terima kasih teman-teman.